menjadi teladan iman buat jemaat di tempat ini. Mari Bapa, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut hari ini, kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Haleluya Tuhan. Amin. Roh Allah yang ada di dalam kita adalah roh yang
pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang, selamat beribadah pada pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan satu pengakuan kita bahwa sesungguhnya setiap pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang dengan kasih setia senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, sementara kita berbakti beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan layak kita muliakan. Pada pagi hari ini, mari kita mentinggikan Dia sebagai rasa ucapan syukur kita, karena pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kita untuk memuji, memuliakan. Haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari kita mau bersuka cita bagi Allah. Karena Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Satu-satunya
siapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Roh Allah adalah roh yang kudus, roh yang mampu memulihkan setiap kita. Di saat kita mengalami kesusahan, di saat kita mengalami kelelahan, di saat kita mengalami kesesakan, hanya roh Tuhan yang mampu memulihkan setiap kita. Mari saudara, kita mau menyerahkan hidup kita. Kita mau sujud di altar Tuhan, untuk Tuhan dapat memulihkan setiap hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari setiap kita membuka hati, membuka hati. Kita mau terima jamahan Tuhan. Kita mau berserah kepada Roh Tuhan akan pulihkan setiap kita. Oh haleluya Tuhan. Firman Tuhan ke alam Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, buka hati, buka hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil hati, seluruh hidupku. Seperti pujian kami pagi hari ini Tuhan, kami ingin supaya Tuhan yang akan mengambil alih akan hidup kami.
Tuhan, Kau yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan, kami ingin mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang berdaulat dan menjadi raja dalam hidup kami. Mari Tuhan, Kau yang senantiasa kerjakan dan selesaikan rencanamu atas kehidupan kami. Karena satu hal yang kami tahu, Tuhan punya rancangan, rencana yang indah buat setiap kami ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga yang akan mengambil alih waktu ini di saat kami mendengar firman-Mu, saat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan memberkati dan Engkau yang akan memberikan pengertian kepada setiap kami, sehingga apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh hamba sampaikan senantiasa menjadi satu kekuatan buat hidup kami, bahkan terlebih lagi akan terus memperkuat iman kami dan mengubah hidup kami, memperbarui hati kami, dan terus sempurnakan agar setiap kehidupan kami semakin indah, semakin serupa di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk firman Tuhan. Kami siap untuk dididik, kami siap untuk ditegur, kami siap untuk diperbaharui melalui firman-Mu pagi hari ini. Dari awal sampai pada akhir nanti, pembacaan perenungan firman-Mu kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Ya, oke, sekali lagi salam. Haleluya. Saudara, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya ini firman Tuhan yang sudah sering kali kita baca, firman Tuhan yang sering kali kita dengar, bahkan mungkin juga menjadi bagian dari ayat hafalan kita. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Ya, firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya akan ulang di bagian yang A. Ini yang akan kita mau belajar, kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan sebagai tema di bulan Agustus, seorang sahabat yang menaruh kasih. Ayat 17 di bagian A dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kalau saudara perhatikan di situ ada kata menaruh. Saudara, saya mencoba di Kamus Bahasa Indonesia, kata menaruh itu memiliki beberapa arti. Ada sekitar 16 arti dari kata menaruh. Ada kata menaruh itu memiliki arti meletakkan. Menaruh itu juga seperti kita itu sedang menempatkan. Menaruh itu juga sedang kita itu mencantumkan. Itu arti dari ketika bicara tentang kata menaruh. Tetapi ada satu kata lagi yang buat saya menarik, yaitu menaruh juga bisa memiliki satu arti adalah menanam. Ini contohnya adalah seperti kita itu sedang menanam uang kita tanam di bank, kita taruh di bank. Jadi kata menaruh itu juga bisa memiliki satu arti adalah menanam. Nah, coba kita akan kaitkan sebentar tentang kata menanam yang seperti ibarat kita itu sedang menanam bunga, misalkan dalam bentuk deposito seperti itu. Kita tanam, kita taruh uang itu di bank. Kalau kita renungkan, maka kalau kita nanam uang di bank,
Misalkan dalam bentuk apa ya, deposito seperti itu ya. Ketika kita tanam, kita taruh di bank, maka kita bisa melihat dua hal minimal. Yang pertama, dari segi keamanan itu tentu lebih terjamin dibanding ketika kita itu simpan di rumah. Itu yang pertama, dari tingkat keamanan itu memiliki tingkat yang lebih dibanding ketika kita disimpan di rumah. Tapi ketika kita tanam di bank atau kita taruh uang kita di bank, selain dari tingkat keamanan kita itu lebih aman, maka yang kedua, ketika kita taruh, kita tanam uang kita di bank dalam bentuk misalnya deposito, maka hal yang kedua yang perlu kita ngerti adalah kita akan mendapatkan bunga biasanya. Kita akan mendapatkan keuntungan di situ. Dengan kata lain, kita tidak akan mengalami kerugian. Nah, ketika kita mau merenungkan di bagian seperti menaruh kasih, saya mengajak kita supaya kita menaruh kasih itu bukan hanya sekedar kita punya kasih, lalu kita taruh seperti itu, tidak. Tapi kita mencoba untuk seperti ibarat kita itu menanam. Jadi kalau saya berkata menaruh kasih di setiap waktu, artinya kita mencoba untuk menanamkan kasih kita kepada sahabat kita, kepada orang lain. Bukan hanya sekedar meletakkan, bukan hanya sekedar menaruh seperti biasa. Nah, dengan kata lain, supaya kasih kita itu bukanlah kasih yang cepat hilang, kasih yang cepat pudar, tetapi kasih yang bisa awet, kasih yang terus-menerus ada di dalam orang tersebut. Kasih yang kita berikan. Menaruh kasih, saya membawa kita untuk kita bisa menanamkan kasih kita. Kalau kita menanamkan kasih, maka bagian penting yang harus, syarat utama yang harus kita miliki adalah kita punya kasih. Betul kan? Kalau kita mau menanam kasih, kalau kita mau menaruh kasih, ya pasti syarat utamanya adalah kita punya kasih. Saya taruh Alkitab di atas mimbar karena saya punya Alkitab. Karena saya di dalam diri saya membawa Alkitab. Itu analogi yang gampang. Kalau kita mau menanamkan kasih, kalau kita mau menaruhkan kasih kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada sahabat kita, kepada siapapun, maka syarat utama kita adalah kita harus punya kasih. Kalau kita tidak punya kasih, maka kita tidak akan pernah bisa mengasihi, bisa menanamkan kasih, bisa menaruh kasih kepada orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kasih yang seperti apa yang kita taruh, yang kita tanam kepada orang lain. Kasih yang kita sedang taruh kepada sesama kita, kepada orang lain itu kasih yang seperti apa? Ada beberapa macam kasih lah. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani itu ada kasih filia, ada kasih storge, ada kasih eros, kemudian ada kasih agape, kasih yang tanpa pamrih. Nah, satu hal yang harus kita pahami adalah Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu bisa memiliki kasih. Kasih itu kasih yang sifatnya itu adalah kasih yang sifatnya agape. Kasih agape itu apa? Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang sifatnya itu adalah kasih yang dalam bentuk meskipun, bukan kasih dalam bentuk karena. Contohnya adalah saya mengasihi dia meskipun bla 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 bla. Bukan saya mengasihi dia karena. Nah, orang dunia biasanya punya sifat yang kedua ini, atau sifat kasihnya adalah model kasih yang saya kasih karena, saya mengasihi karena.
Atau saya mengasihi agar, saya mengasihi supaya. Itu yang biasanya orang pada umumnya dalam dunia ini ketika dia memberikan kasih kepada orang lain. Tetapi kekristenan, iman Kristen mengajarkan kita punya kasih yang sifatnya adalah kasih meskipun. Saya mengasihi dia meskipun saya mengasihi dia meskipun Nah, itu kasih yang sebenarnya harusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen. Dan itu apakah bisa kita miliki? Pertanyaannya. Apakah kita bisa mempunyai kasih yang sifatnya kasih meskipun? Kasih yang agape, kasih yang tanpa pamrih. Nah, apakah kita bisa atau dapatkan kasih yang sifatnya seperti itu? Saya katakan bisa. Alkitab memberikan sebuah penegasan, Alkitab memberikan sebuah informasi yang menguatkan kita bahwa dalam diri kita ini ada benih ilahi. Ketika ada benih ilahi dalam diri kita, benih yang bisa tumbuh itu, dan benih ilahi itu salah satunya adalah bagaimana benih kasihnya yang dari Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kenapa kok bisa? Karena dalam diri kita ada Kristus, ada Roh Kudus yang senantiasa bisa memberikan kasih-kasihnya. Untuk kita juga bisa memberikan kasih dari Yesus itu kita taruh, kita tanam kepada orang lain. Itu yang menjadi satu kerinduan Tuhan ketika anak-anaknya bisa memberikan kasih kepada orang lain. Jadi kasihnya orang Kristen, kasihnya murid-murid Kristus adalah kasih yang sifatnya atau kasih yang modelnya adalah kasih karena. Kasih meskipun. Bukan kasih karena. Bukan kasih agar. Bukan kasih supaya. Tapi dalam diri kita tangkap dalam otak kita, dalam pikiran kita taruh dalam hati kita. Kita harus mengasihi siapapun itu, kita harus mengasihi meskipun Karena kasih itu kita miliki, kita dapatkan, kita peroleh dari Kristus, dari Tuhan sendiri sebagai sumber kasih. Bahkan Dia sendiri adalah kasih. Tuhan berkata Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Artinya Allah adalah kasih. Kasih itu adalah Allah. Beda bukan sekedar Allah punya kasih. Beda tidak antara Allah punya kasih sama Allah itu kasih. Nah, kita mencatat bukan Allah memiliki kasih, tapi di dalam kitab Korintus itu dikatakan Allah adalah kasih. Ketika kita punya Allah dalam hidup kita, maka sebenarnya secara otomatis kita punya kasih. Nah, sekarang saya akan menyampaikan dua hal, bagaimana kita menaruh kasih atau bagaimana kita menanam kasih. Wujud kasih yang seperti apa yang kita tanamkan, yang kita taruh dalam kehidupan terhadap saudara-saudara kita. Yang pertama, tentu kalau kita bicara tentang kasih, di kitab Korintus ini sudah menjadi bagian yang biasa kita dengar di 1 Korintus pasal yang ke-13 itu, bahwa kasih itu adalah, coba kita baca aja supaya kita bisa memahami. Kasih, murah hati, dia memaafkan, tidak berdendam, dan sebagainya. Itu di 1 Korintus pasal yang ke-13.
1 Korintus pasal yang ke-13, kita mencoba membaca mulai dari ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu kasihnya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia atau kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, ketika kita tangkap firman ini, kita punya kasih yang seperti ini enggak? Kasih yang sabar, kasih yang murah hati, apalagi itu, kasih yang tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, tidak bersuka cita atas ketidakadilan. Kita punya kasih yang seperti ini kan? Punya dong, gitu ya. Punya dong, kita anak-anak juga, murid-murid juga punya. Gitu. Benihnya ada, gitu. Benihnya ada. Cuma bisa tumbuh terus atau tidak? Kalau benih itu kan potensi untuk bertumbuh. Benih itu kan, jadi kan ngerti benih ya. Benih itu kan bisa bertumbuh. Tapi ada benih juga yang misalkan tidak bisa bertumbuh. Nah, benih ilahi, benih kasih yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus itu ya kita terima, apakah itu akan bertumbuh. Bertumbuh itu bisa diartikan juga bahkan bisa hidup dalam kehidupan kita. Sekali lagi, benih ilahinya ada dalam hati kita. Benih kasihnya yang sempurna dari Kristus itu ada dalam diri kita. Nah, mau ditumbuhkan atau mau dikembangkan kembali itu kepada persoalan kita masing-masing. Tapi kita punya benih kasih tersebut. Nah, saya berdoa supaya benih kasih dalam hidup kita ini bisa bertumbuh. Ya sudah kita terima dari Bapa kita di surga itu bisa kita tumbuh dan bisa kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga yang kita tanamkan, yang kita tabur bentuk kasih itu adalah seperti kasih yang tadi itu, kasih ilahi itu yang kita taruh dalam diri orang lain. Seorang sahabat dikatakan menaruh kasih di setiap waktu. Nah, mari kita mau taruh kasih kita mau tanam kasih kita, kasih yang ilahi, kasih yang kita bisa katakan tadi, kasih yang murah hati, kasih yang sabar, kasih yang tidak cemburu, dan lain sebagainya yang kita tangkap, yang kita terima di 1 Korintus pasal yang ke-13. Itu wujud kasih yang bisa kita tanam kepada orang lain. Saya pikir ini kita sudah sering mendengarnya. Nah, masalah untuk dilakukan dan dipraktekkan itu, ya saya tidak tahu. Kita tidak mengerti masing-masing. Tapi yang kedua yang ingin saya bagikan sebagai wujud kasih kita yang kita bisa tanamkan kepada orang lain, yang bisa kita taburkan, yang bisa kita taruh kepada orang lain, selain kasih yang tadi dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 tadi, ada satu kasih yang saya pikir ini sama-sama, ya bisa dikatakan sama-sama beratnya. Saya akan mengajak saudara untuk membaca ini ada banyak ayatnya, tapi saya mencoba untuk 2 ayat yang bisa kita baca. Coba kita akan membaca di mulai dari, saya akan ambilkan. Coba Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15.
Oke. Firman Tuhan berkata jelasnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Hal yang kedua, wujud kasih yang ingin saya bagikan adalah kasih dalam wujud teguran dan nasihat. Firman Tuhan berkata bahwa ketika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Nah, rupanya tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai kita sahabat, kita punya teman, maka untuk mewujudkan kita bahwa kita mengasihi dia, ternyata adalah bagaimana kita itu juga punya satu kewajiban, satu tugas sebagai wujud bahwa kita itu mengasihi dia adalah ketika kita juga memberikan nasihat atau memberikan teguran kepada saudara kita atau kepada sahabat kita atau dalam lingkup keluarga, mungkin kepada anak-anak kita, kepada pasangan hidup kita. Wujud kasih yang bisa kita berikan adalah ketika kita bisa menasehati dia atau ketika kita bisa menegur dia. Bahkan kalau kita membiarkan, maka sebenarnya kita tidak sedang mengasihi dia. Dan ini yang saya katakan tadi di bagian awal bahwa wujud kasih ini juga sebenarnya agak susah juga. Kalau kita mau misalkan kita berpikir secara kita hanya untuk kepentingan diri sendiri. Satu persoalan yang biasanya orang sulit untuk menegur, sulit untuk menasihati adalah takut kalau dia tersinggung. Itu biasanya yang seringkali menjadi satu persoalan supaya menjadi persoalan ketika orang-orang mau mencoba untuk memberikan teguran atau mencoba untuk menasihati. Takut tersinggung itu mungkin yang pertama. Takut nanti hubungannya retak atau hubungan persahabatannya nanti tidak baik. Sementara sebagai persahabatan, maka tugas kita adalah ketika kita ini, saudara kita ini bisa melihat ada hal yang tidak baik, yang dikatakan tadi ada berbuat dosa, Tuhan katakan, Yesus mengatakan tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya adalah kita omong baik-baik, kita ajak berdua, kita mau sampaikan, kita kalau mau nasi kita tegur dia, kita nasihati kita di bawah 4 mata. Saudara, enak menegur atau enak ditegur? Lebih enak mana? Lebih enak ditegur atau lebih enak menegur? Ya tergantung dong. Tapi kadang-kala kalau saya lebih berat untuk menegur. Kalau ditegur sih itu malah justru bagus. Tapi kadang-kala ketika bicara tentang untuk menegur, itu kadang-kala menjadi satu pergumulan tersendiri. Tak omong ke apa ora yo. Tak omong ke apa tak jerke. Tak nasihati apa tak jerke yo. Nah, itu bisa juga menjadi satu beban. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa ketika saudara-saudara kita, coba kita akan lanjut. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-14. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, apa? Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Di bagian yang tadi dikatakan, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Tugas kita apa? Tegur dia, nasihati dia.
Dengan cara prinsipnya dengan empat mata tentunya. Tegur dia, nasihati dia. Dan masih banyak sekali beberapa ayat yang memberikan satu tugas bahwa kita ketika mengasihi, kita menaruh kasih kepada orang lain, ada bagian yaitu ketika kita memberikan teguran dan ketika kita itu menasihati. Jadi kalau dinasihati, kalau ditegur itu justru menjadi bagian atau wujud kasih kita kepada orang tersebut. Atau kalau kita sedang ditegur, maka kita sedang mendapatkan kasih, mendapatkan perhatian dari siapa yang menegur sebagai kapasitas dia mengasihi kita. Di Amsal itu, Amsal pasal yang ke-19, coba kita akan baca. Amsal yang ke-19 ayat yang ke-18. Amsal yang ke-19 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata apa? Ajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Dengan kata lain, kita bisa pukul anak kita sebagai didikan, bukan ngajar untuk dimatikan, untuk dibinasakan, bukan. Tapi sebagai bentuk wujud kasih kita kepada anak kita. Kalau kita membiarkan, maka itu yang terjadi justru seperti keluarga Imam Eli. Eli sebagai seorang imam, ternyata dia punya satu kegagalan. Kegagalan Imam Eli dalam kapasitas dia sebagai imam, kegagalannya adalah ketika dia tidak bisa menegur anak-anaknya, tidak bisa mendisiplin anak-anaknya ketika anak-anaknya itu sedang atau melakukan kejahatan. Anda baca nanti di kitab berapa ya, 1 Samuel atau berapa, kisah tentang Imam Eli. Nah, Imam Eli ini di mata Tuhan dia melakukan kejahatan ketika dia tidak bisa menegur, ketika dia tidak bisa menasihati anak-anaknya ketika anak-anaknya itu berbuat dosa. Di bagian awal dalam cerita itu hanya ketika melihat dan mendapatkan informasi anak-anaknya melakukan kejahatan, Imam Eli di dalam Alkitab hanya dicatat, jangan begitu anak-anakku, gitu ya. Tapi tidak ada satu teguran yang keras supaya itu anak-anaknya itu bisa disiplin lagi dalam hidupnya. Kita tidak menjelaskan itu, dan sehingga itu menjadi bagian dari kegagalan Imam Eli. Karena dia tidak bersikap mendisiplin, dia tidak bisa bersikap menegur, atau kalau dengan kata itu dia tidak bisa bersikap menghajar anaknya sebagai wujud kasih. Jadi kalau kita sedang menegur, kita sedang mewujudkan kasih kita kepada keluarga kita, kepada orang lain, kepada siapapun. Sementara ketika kita sedang ditegur, ketika kita tidak dinasihati, kita tangkap itu sebagai bagian dari mereka yang sedang mengasihi kita. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Ayat yang terakhir, Wahyu pasal yang ketiga. Nah, apakah Tuhan itu juga menegur kita? Apakah Tuhan itu juga menghajar kita? Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Ini sebagai ayat terakhir kita pagi hari ini. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia apa? Ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya ulang ya bagian yang ada ini. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Siapa yang mau dikasihi Tuhan? Coba angkat tangan, siapa yang mau dikasihi Tuhan? Siapa yang mau diajar Tuhan?
Siapa yang mau diajar Tuhan? Siapa yang mau ditegur Tuhan? Loh, ini kan satu paket loh. Siapa yang mau dikasih Tuhan? Ya, kita ada tanya kita mau dikasih Tuhan. Siapa yang mau diajar Tuhan? Aduh, nggak diajar kok angel ya. Aku pengen ini dikasih, aku pengen ini diberkati loh. Gitu ya. Tapi ini memang Tuhan katakan, barang siapa aku kasihi, ia akan ku tegur, ia akan ku ajar. Artinya kadang-kala Tuhan itu mendidik kita, karena Tuhan itu mengajar kita itu dalam bentuk-bentuk yang kadang-kadang tidak bisa kita terima secara manusia dengan kekuatan kita. Tetapi tentunya ketika dengan kekuatan Tuhan kita mampu. Jadi hari ini yuk mari kita akan sebagai anak-anak Tuhan tanamkan kasih kita kepada sesama kita. Taruhlah kasih kita kepada sesama kita. Kasih yang dalam wujud apa? Ya bisa kasih ketika kita mengampuni, ketika kita sabar dan sebagainya. Tapi yang kedua, kasih yang seperti apa yang kita tanamkan kepada sesama kita? Kasih dalam bentuk ketika kita menasihati, ketika kita menegur, itu adalah wujud kasih kita kepada orang lain, kepada sesama. Dan ketika Tuhan mengasihi kita, ketika kita ditegur, ketika kita dihajar, percayalah bahwa itu adalah bagian kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kalau Tuhan mengasihi kita dengan hajaran, percayalah Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan akan senantiasa di balik hajaran teguran itu mempersiapkan sesuatu yang indah buat kita. Jadi jangan berhenti-henti kita menanam kasih kepada sesama kita, baik itu dalam kasih yang sudah kita baca di 1 Korintus tadi, tapi juga jangan berhenti untuk kita memberikan kasih kita dalam bentuk teguran, dalam bentuk nasihat sebagai wujud kasih kita kepada sesama kita. Dan kiranya ini akan menjadi satu kekuatan kita, seorang sahabat menaruh atau seorang sahabat menanamkan kasih di setiap waktu. Kiranya ini akan menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Amin. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami syukur. Kami sudah membaca beberapa firman yang tentunya itu bisa kembali mengingatkan akan hidup kami. Doa kami kiranya setiap firman yang sudah kami dengar menjadi satu kekuatan dan menjadi satu pengajaran dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap senantiasa beri kekuatan oleh Tuhan untuk bisa menanam kasih kami kepada siapapun, bahkan kepada musuh kami pun, seperti yang Tuhan firmankan. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan saat kami membaca mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke. Berikutnya saya akan menyampaikan informasi sehubungan dengan kegiatan kita selama sepekan. Untuk ibadah umum hari Minggu tanggal 9 Agustus, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Yohanes bersama dengan tim musik pujian nanti. Kemudian untuk hari ini atau untuk pagi hari ini, untuk ibadah KAA untuk hari ini ditiadakan atau diliburkan dulu karena nanti ada ibadah pernikahan. Kemudian ibadah PRBK nanti sore jam 5 sesuai dengan jadwal nanti kita bisa ikuti. Lalu hari Rabu itu juga ada ibadah PWK, firman Tuhan nanti disampaikan oleh Pendeta Muda Lanasita. Nanti pujian Saudari Suwanti, kolektan Ibu Linsara, dan doa syafaat Ibu Emi. Tanggal 7 Agustus hari Jumat ada doa wanita, pujian Ibu Emi, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Rema. Lalu tanggal 8 Agustus kita akan memulai untuk doa pengerja. Kita berdoa untuk persiapan ibadah hari Minggu, pelayanan hari Minggu. Nanti pujian Saudari Putri, lalu firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Paul Sutrisno. Nanti jam 6 seperti biasa kita akan memulai untuk berdoa pengerja dan majelis. Lalu untuk yang kedua, saya akan menyampaikan tentang bentar dulu, untuk jemaat yang berulang tahun dulu.
Jemaat yang berulang tahun mulai dari hari ini tanggal 2 Agustus sampai dengan 8 Agustus. Hari ini sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 Ibu Remahati Sarumaha. Kemudian tanggal 3 anak Visela Agustin Yulis Setiawan atau anak Sela. Tanggal 3 anak Rahel Olivia Puspitasari atau Rahel. Tanggal 6 Ibu Yemima Vera Putri Hani atau Ibu Vera. Tanggal 7 Ibu Rukmini atau Mbak Rum. Tanggal 8 Bapak Aquila Sunarto atau Bapak Sunarto. Ayat masnya adalah, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Selamat ulang tahun untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Kemudian untuk berikutnya adalah info ibadah pemberkatan nikah. Jadi nanti siang jam 10 ada ibadah pemberkatan nikah. Tetapi karena ini situasinya masih pandemi, situasi pandemi COVID-19 itu, atau masih dalam bentuk pembatasan dalam mengikuti ibadah, maka ibadah pemberkatan pernikahan itu hanya dihadiri oleh keluarga. Ya, sekali lagi ibadah nanti siang jam 10 hanya dihadiri oleh keluarga. Sementara jemaat masih bisa mengikuti itu nanti secara streaming, itu Pak ya, secara streaming jam 10 di rumah masing-masing. Karena kapasitasnya yang tidak mencukupi kalau dengan jemaat, sehingga dua keluarga ini yang nanti akan mengikuti ibadah, sementara jemaat mengikuti ibadahnya secara streaming di rumah masing-masing. Dua kali sesi lamaran dan oh ya, jadi lamaran sama pernikahannya nanti dua sesi. Jadi nanti terputus. Instagramnya 2 sesi gitu ya. Jadi 2 sesi. Jadi nanti ada yang pertama lamaran dulu. Begitu lamaran mungkin terus mati dulu sebentar ya. Mati dulu sebentar. Begitu sudah nanti baru ada live yang pemberkatan nikahnya. Jadi ada 2 sesi. Jadi jangan dimatikan terus nanti tinggal pergi, jangan. Tapi dimatikan dulu, nanti beberapa menit nanti akan kita mulai lagi. Karena memang waktunya terbatas supaya kita bisa memanfaatkan, menggunakan dengan semaksimal mungkin. Oke, itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu di penghujung acara ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk setiap kehadiran anak-anak-Mu yang saat ini boleh hadir. Kami berdoa kiranya kehadiran setiap kami menjadi satu bagian ketika kami mempersembahkan hidup kami, dan juga menjadi rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah senantiasa menolong dan memberkati akan kehidupan kami. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Namun kami juga doakan setiap jemaat yang saat ini tidak bisa hadir karena kondisi dan keterbatasan fisik mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan yang akan berikan semangat dalam kehidupan mereka, sehingga meskipun mereka tidak bisa mengikuti ibadah di gereja, namun kekuatan dan semangat dan siraman-siraman rohani senantiasa mereka dapatkan ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kuasa. Para lansia kami serahkan mereka di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk menyerahkan para pelayan Tuhan yang pagi hari boleh melayani dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati tim musik yang boleh Tuhan percayakan untuk melayani di ibadah di sesi yang pertama ini. Kiranya Tuhanlah yang akan terus memakai dan memberkati setiap pelayan kami. Di sesi yang kedua nanti kami juga akan melanjutkan untuk tugas-tugas kami. Tuhan juga yang akan memberkati. Bapak, kami doakan juga untuk setiap jemaat yang saat ini berulang tahun secara khusus dalam minggu ini. Kami berdoa untuk menyerahkan Ibu Rema, kami berdoa untuk menyerahkan anak Sela, kami berdoa untuk menyerahkan anak Rahel, untuk Ibu Vera, dan juga untuk Saudari Rukmini, dan juga Bapak Aquila Sunarto yang dalam minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Untuk rumah tangganya Tuhan akan berkati,
sebagai seorang ibu, Tuhan akan memberkati. Juga kami doakan untuk anak-anak yang saat ini bertumbuh, kiranya Tuhan akan berkati pertumbuhan hidup mereka. Mereka akan semakin besar dan mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dalam sekolahnya Tuhan akan berkati, dalam pekerjaannya Tuhan juga yang akan berkati. Demikian juga kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Aquila Sutanto sebagai seorang suami, Tuhan juga yang akan terus berkati dalam pekerjaan, dalam hidupnya. Tuhan akan senantiasa tolong dan menyatakan kasih dan kesetiaan-Mu kepada hamba-Mu ini, bahkan juga dalam keluarganya. Kami doakan jemaatku yang saat ini yang juga berulang tahun dalam minggu ini, namun mungkin nama mereka belum tercantum, belum tercatat di warta ini. Doa kami Tuhan memberkati sehingga dalam usia mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi akan membuat mereka akan semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu ini dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini. Kami juga akan memberikan persembahan kami dalam bentuk keuangan kami. Doa kami, Tuhan, kuduskan, sucikan keuangan kami. Dan doa kami, Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik, dan kiranya apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan Tuhan dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan pulang, memohon pimpinan penyertaan-Mu sepanjang perjalanan kami, dan kami juga akan menyerahkan segala aktivitas kami pada hari ini, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita pagi hari ini beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya tercurah atas kehidupan. Engkau diberkati dalam keluargamu, Engkau diberkati dalam pekerjaanmu, Engkau diberkati dalam sekolahmu, dalam studimu, dan Engkau diberkati hari-harimu. Apa yang dikerjakan oleh setiap tanganmu diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, kita hidup dalam anugerah dan berkat Tuhan selamanya. Haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Dan kedua bersama kita.